Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat sejahtera bagi Bapak Ibu guru hebat sekalian. Perkenalkan, nama saya Ubaid Hasanah dari SD Negeri 2 Ngasinan. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan aksi nyata Merdeka Mengajar dengan judul menyebarkan pemahaman Merdeka Mengajar. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah saya mengikuti pelatihan mandiri pada topik Merdeka Mengajar, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil dari apa yang sudah saya pelajari. Setelah mempelajari pelatihan mandiri Merdeka Mengajar, diharapkan kita dapat 1. Memahami gagasan dan prinsip pendidikan serta tujuan pendidikan nasional berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Menuntun siswa untuk hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sehingga menjadi manusia yang merdeka. 3. Menerapkan pembelajaran dengan mengutamakan budi pekerti dan tidak hanya berfokus pada materi. Pada modul yang pertama, kita belajar mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik secara lahir maupun batin, dan tidak tergantung kepada orang lain. Mengenali diri sebagai seorang pendidik, tentunya guru harus mampu memahami karakteristik murid, namun terlebih dahulu kita juga harus mampu mengenali dan memahami kelebihan diri kita. Pendidik harus menuntun tumbuhnya kodrat pada anak agar dapat memperbaiki kekuatan kodratnya. Murid seringkali terinspirasi oleh ibu dan bapak gurunya. Tentu sebagai seorang guru, kita harus memberikan pengaruh-pengaruh yang baik untuk dapat menuntun masa depan murid menjadi manusia yang utuh. Pada modul yang kedua, kita belajar tentang mendidik dan mengajar. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi anak-anak secara lahir maupun batin. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai suatu tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pada modul ketiga, kita belajar tentang mendampingi murid dengan utuh dan juga menyeluruh. Modul ini terdiri dari 2 materi, yaitu kodrat keadaan dan juga asas trikon. Siswa dilahirkan dalam kodrat keadaan yang berbeda-beda. Pendidikan adalah suatu hal yang dinamis yang akan menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, perlu sekali kita mengantisipasi dan juga membaca arah perubahan tersebut. Dan asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kodrat keadaan dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam artinya setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Sebagai pendidik harus mampu memahami kodrat alam masing-masing murid dan bagaimana cara kita memberikan pengalaman-pengalaman belajar sesuai di mana murid itu tinggal. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, mendidik dan mengajar pun harus menyesuaikan dengan situasi saat ini.
Pendidik dituntut untuk bisa mendidik dan mengajar murid sesuai dengan perubahan zaman. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak pada hidup dan tumbuhnya kodrat murid. Yang bisa kita lakukan adalah menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan murid dengan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid untuk memperbaiki perilakunya. Asas Trikon terdiri dari 3, yaitu kontinu, konvergen, dan juga konsentris. Dengan adanya asas Trikon ini, guru diharapkan dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Asas Trikon yang pertama adalah kontinuitas. Maksudnya, kita tidak boleh melupakan akar nilai budaya yang kita miliki. Dalam pembelajaran yang kita lakukan harus selalu disisipi nilai-nilai budaya positif yang ada dalam masyarakat. Asas Trikon yang kedua adalah pendidikan konvergensi, artinya pendidikan harus memanusiakan manusia. Pada asas ini kita bersama dengan bahasa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai suatu kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa kita harus mengorbankan identitas bangsa lain. Asas yang ketiga adalah asas konsentris. Maksudnya, pendidikan itu harus menghargai keberagaman dan kemerdekaan murid. Dan ini harus kita terapkan dalam pembelajaran. Sebagai seorang guru, kita berperan untuk menentukan tujuan pembelajaran bersama siswa, kemudian memantau proses terjadinya pembelajaran, dan membimbing murid-murid kita untuk melakukan refleksi. Tujuannya agar dia dapat memahami hubungan diri dan lingkungannya, peran serta tugasnya di lingkungan, serta dapat berkontribusi dalam upaya menjaga lingkungan. Modul yang keempat berisi tentang mendidik dan juga melatih kecerdasan budi pekerti. Terdiri dari 2 materi, yaitu budi pekerti dan juga teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti merupakan tugas guru dengan menuntun dan juga menjadikan murid kita sesuai dengan apa yang ditujukan oleh sistem tujuan pendidikan nasional. Kita juga harus bisa menjadi teladan yang baik untuk murid kita. Seorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti tentunya akan memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Kita juga harus mendampingi tumbuhnya kecerdasan pikirnya dan membantu murid untuk menemukan budi pekerti atau watak baiknya, serta membantu murid mengendalikan dan juga memperbaiki watak atau budi pekerti yang kurang baik. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Pada teori ini terdiri dari 2, yaitu teori tabula rasa dan juga teori negatif. Teori tabula rasa beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan. Sedangkan teori negatif berisi tentang kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan juga tulisan. Kita sebagai guru harus bisa mengisi lembaran-lembaran kertas tersebut dengan coretan-coretan yang baik untuk dapat menumbuh kembangkan kodratnya menjadi kodrat yang baik. Pada modul yang kelima, kita belajar tentang melatih kecerdasan budi pekerti, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan.
Pada modul ini terdapat 5 materi utama, yaitu selamat dan bahagia, mindset Among, Merdeka Belajar abad 21, membimbing murid memperbaiki bangsa, dan peran keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Selamat dan bahagia. Pendidikan sejatinya mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Sistem Among adalah suatu pendidikan yang menekankan pada pembelajaran yang dikenal dengan Ingarso Sung Tulodo, yaitu di depan menjadi teladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun kehendak, dan tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan sekedar tanggung jawab guru di sekolah, melainkan juga kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru dan murid harus bersama-sama. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga perannya dalam memperbaiki bangsa. Merdeka Belajar abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki oleh murid untuk menghadapi tantangan perubahan zaman ke depannya. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya, tentunya dengan bimbingan dan dukungan dari guru. Bapak Ibu hebat, setelah menyimak paparan materi Merdeka Mengajar yang saya sampaikan, adakah perubahan pola pikir Anda tentang kurikulum Merdeka dan juga tentang Merdeka Mengajar? Apabila ada, langkah kecil apa yang dapat Anda lakukan? Tuliskan perasaan Anda setelah menyimak pemaparan materi yang saya sampaikan pada link description box yang tersedia sebagai bentuk umpan balik terhadap aksi nyata yang sudah saya laksanakan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menyaksikan video saya. Saya tunggu umpan baliknya sebagai bentuk refleksi terhadap diri saya. Salam dan bahagia, dan teruslah berkarya memajukan pendidikan Indonesia dan menciptakan manusia-manusia dengan budi pekerti dan perilaku yang luhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.